Sebelum itu emang dari rumah tuh emang udah ada tanda-tanda aneh. Jadi saya masak jam 3 pagi sebelum subuh, Buat siap-siap. persiapan ya? Iya, betul. Yang ini, jangan ganggu ya, kita lagi masak, saya bilang gitu. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama gua Ipang Maesa Putra di segmen Pomeri, Pojok Misteri. Di sini kita udah mendatangkan seorang bintang tamu, seorang ibu rumah tangga, karyawan swasta. Dia bernama Mbak Enti. Dia akan bercerita tentang kisah-kisah misteri yang dia alami. Oke, tapi jangan lupa para penonton Pomeri, jangan lupa like, subscribe, share, and comment channel YouTube Kunz Production. Biar kita bisa lebih terus berkarya, biar kita bisa semangat lagi berkarya. Oke, langsung kita ke narasumber kita, Mbak Enti. Halo Mbak. halo, Gimana kabarnya Mbak? alhamdulillah baik. Mbak ini kerja di apa sih? Nutrisi? Oh, nutrisi, Herbalife. Udah berumah tangga ya? Udah, Punya anak berapa? 2. Katanya Mbak mau bercerita tentang pengalaman-pengalaman Mbak ketemu makhluk-makhluk asal ya? Kayak gimana sih Mbak awal mulanya kok bisa ketemu makhluk-makhluk asal kayak gitu? Jadi gini awal mulanya, itu kita ada rencana sekeluarga liburan. Liburan ke Cisarua ya, Cisarua Puncak. Puncak ke Puncak, oke. Dan sebelum itu emang dari rumah tuh emang udah ada tanda-tanda aneh. Jadi saya masak jam 3 pagi sebelum subuh, Buat siap-siap. persiapan ya? Iya, betul. Itu ada yang nangis. Kebetulan di belakang rumah saya tuh kuburan. Iya, kuburan. Dan saya tuh rumahnya bangunan baru. Dan punya pintu di dapur itu yang 2 itu loh. Oh, yang pintunya 2? Ya, pintu atas biasa saya buka untuk masak biar udara masakan keluar ya. Anak kan masak cukup banyak ya, namanya kita persiapan. Ada yang nangis, pikir saya anak saya. Tapi kok semakin kenceng, saya bilang. Saya celinguk, saya bilang gini, jangan ganggu ya, kita lagi masak, saya bilang gitu. Diem tuh, jadi saya cuci piring, air kan nyala suara air. Saya matiin suara air, ternyata dia ketawa. Tapi ketawanya suaranya jauh. Jauh ya? Pikir saya, ya sudahlah, mungkin dia sudah pergi gitu kan ya. Tapi dengar kata orang sih katanya kalau suara jauh malah dari dekat gitu betul, ya. Betul, kayak gitu. Itu saya nggak tahu, kira saya ya udahlah udah aman jauh. Nah besoknya pagi langsung kelar masak, paginya langsung jalan ke puncak. Puncak kan lumayan dekat ya. Cuman itu kita banyak berhentinya tuh. Banyak istirahatnya. Namanya anak-anak mau liburan mau kesini dulu, oke. Dan sampai vilanya itu ternyata malam juga, jam 2 malam sampai villa ya. Waktu itu berangkat hari apa tuh? Sabtu Minggu sih biasa. Oh, jadi Sabtu malam Minggu ya? Iya, betul. Sampai di sana jam 2. Biasa kalau di villa itu kita ngambil kunci ya. Jadi suami saya ngurusin kuncinya atau segala macam. Karena kita keluarga besar, ngambil villanya juga yang cukup besar. Jadi begitu datang, kebetulan juga saya orangnya mabok. Mabokan ya, dari mobil saya duduk. Saya bilang gini sama kakak, kak itu siapa yang jemur spray? Kirain kakak saya tuh saya masih mabok, ini masih pusing, itu masih mual gitu kan. Saya bilang enggak, saya bilang gitu. Enggak ada spray sih gitu. Oh nggak ada spray ya, terus saya berbalik. Nah berbalik itu di belakang saya tempat duduk kaca semua, kaca yang hitam. Kaca villa gitu? Kaca villa ya. Jadi kalau kita duduk situ kita kayak ngaca. Oh, bayangan kita ya, aja, pantulannya ke kaca bukan kita. Tapi di kacanya itu saya ngelihat cuman ada 2 pohon pisang sama pohon jambu. Saya bilang, iya ya, tapi spraynya nggak ada. Saya balik lagi, kak itu ada spray putih kak, katanya saya bilang gitu. Wah enti yang benar katanya gitu. Ya udahlah kita masuk dia kayak bentuknya itu spray terus melambai kayak ketiup angin. Iya, itu pas Mbak lihat gitu ya. Tapi pas Mbak berbalik arah ke kaca nggak ada. Cuma ada gambar pohon aja. Iya betul. Pas balik ke sana lagi tetap ada spray putih itu. Iya betul. Ya udah
kita masuk karena dia masih mungkin di situ aja tuh ya. Saya nggak tahu apa dia ngikut dari rumah atau gimana, saya nggak tahu. Setelah itu sudah kelar seperti itu, di villa aman-aman aja, ketemu itu doang. Besok paginya kan kita aktivitas biasa ya, pulang kerja. Itu paginya pulang. Kita pulang. Kebetulan itu saya buka nutrisi kan pagi dan malam, rumah nutrisi. Jadi pas jam malamnya itu kita tutup jam 8. Nah pas saya pulang itu hujan emang lagi rintik-rintik. Jam 8 malam ya? Iya betul, baru masih sore sih ya, jam 8 malam ya. Tapi kalau saya pulang itu kebetulan tuh lewat bendungan. Bendungan. Iya. Air ya? Iya itu di daerah Jakarta tapi ada bendungan. Jadi kanan kirinya itu lahan kosong. Lahan kosong. Sawah ya? Sawah. Terus banyak banget tuh namanya pohon pisang. Saya juga nggak tahu ya itu kenapa makhluk itu demennya di pohon pisang, saya nggak tahu ya. Pas di pohon pisang itu saya nengok kan ya, namanya hujan gitu, saya tengok sepi, emang kebetulan lagi sepi ya kalau hujan tuh walaupun masih sore jam 8. Sama ngelihat lagi, cuman dia posisinya kayak jelangkung yang begitu tuh. Kayak ini orang-orang sawah. Iya, orang-orang sawah. Saya sempat berhenti, saya tegesin. Saya ngomong sama adek, pas berdua sama adek. Itu apaan, saya bilang gitu. Tapi dia nggak ngelihat. Itu apaan kak gitu, nggak tahu itu apaan, saya bilang itu kayak kemarin ngelihat pas di puncak gitu, saya bilang gitu. Itu spray lagi gitu, cuman pas di situ dia lebih jelas, dia rambutnya panjang ke bawah, tapi rambutnya gimbal ya, rambutnya gimbal tapi mukanya nggak kelihatan. Tapi di pohon pisang, di pohon pisang. Jadi kalau bendungan itu ya, itu pohon pisangnya itu kan rapat-rapat ya kalau di situ ya. Saya bilang apa dia ngikutin terus atau saya bisa ngeliat, nggak tahu ya, saya juga nggak paham. Ya udah habis itu saya pulang ke rumah. Sering juga sih, terus pas terakhir kalinya itu pas hari Kamis itu kan kejadiannya pas di puncak Sabtu Minggu. Seninnya saya kerja masih ngeliat. Dan selang 2 hari itu pas Kamis malam Jumat. Nah kebetulan anak saya latihan di daerah Jakarta di kampus ya. Di kampus. Iya. Latihan apa tuh? Latihan taekwondo. Taekwondo. Latihan taekwondo di situ sudah pulangnya jam 10. Jam 10 malam ya? Jam 10 malam. Jadi dari area lapangannya sama parkirannya lumayan tuh. Jauh jaraknya. Karena latihannya di aula, cuma berbentuk lapangan. Ya, jadi kita ke parkiran motor kan. Saya itu bertiga sama anak saya. Minum kan nenggak ya, Mas ya, nenggak ke atas. Dia bilang, "Mama, itu apaan mah? Ada monyet gede." Gitu dia bilang. Terus saya bilang gini, "Monyet gede." Pas dia minum, saya tuh emang keadaannya lagi nuntun yang kecil. Oh jadi ada 2 anak. Ada 2 anak ya. Yang satu dibawa juga. Yang satu ya saya tuntun kan, yang gede ini yang ngelihat ke atas karena dia capek mungkin dia minum ke atas. Pas saya lagi nuntun itu emang saya ngeliat ada daun, tapi daunnya cuma 1 lembar, dia set gitu. Terbang. Iya padahal di situ ada banyak daun, cuman itu doang yang satu ngikut. Satu aja daunnya. Saya bilang ya sudah ayo kita jalan, saya bilang itu sampai parkiran, saya pulang. Nah malam minggu kan latihan lagi. Setelah malam minggu saya bilang sama gurunya anak saya itu kan kita manggilnya sabamnya kalau taekwondo. Dia bilang ini, "Bang, semalam itu lagi malam Jumat anak saya ngelihat ada monyet terbang," saya bilang gitu di pohon. Nah terus si sabamnya itu ngejelasin itu bukan monyet bu, ibu udah ngelihat. Saya nggak ngelihat, cuman anak saya ngelihat, saya bilang. Dia nggak ganggu, dia penghuni sini, dia itu bukan monyet, dia itu genderuwo. Genderuwo. Iya tapi dia nggak ganggu, yang penting kita kalau pas kebetulan ketemu ya udah masing-masing aja gitu, nggak apa-apa bu gitu. Oh ya udah, jadi lumayan merinding sih ya kalau ngeliat-ngeliat kayak gitu ya. Emang Mbak ini sebenarnya kerja di apa sih, di apa sih nutrisi ya, rumah sehat, Herbalife gitu ya. Rumah sehat, ada alamat itunya ya? Ada. Di mana tuh? Di daerah Kembangan Selatan. Daerah Kembangan Selatan. Tempatnya di belakang SMP 105. Rumah sehat di daerah Kembangan Selatan ya, Iya. Nomornya 10005. Di belakang SMP 105. Oh, di belakang SMP 105. Iya, di jalan family, gang family. Iya, untuk yang punya yang pengen hidup sehat sih ya. Ya, betul. Bisa kunjungin juga rumah sehat. Ya, di boleh. Jalan Kembangan di belakang SMP 105. Ya, nanti alamatnya ada di sini ya, guys. Oke, barusan udah kita dengerin cerita Mbak Enti tentang pengalaman mistis dia ketemu dengan makhluk-makhluk astral. Oke, saksikan terus segmen Pomeri, Pojok Misteri, dan jangan lupa like, subscribe, and comment YouTube
Kunz Production. Oke, tetap kemana-mana, jangan di sini aja. Gue Ipang Maya Saputra mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.